Kaifa taqdiru, bagaimana bisa antaj'ala, engkau menjadi qasdaka, tujuanmu ilaihi, kepada Allah. Ngerti nggak Pak? Ngerti ya? Bagaimana bisa engkau menjadi tujuanmu kepada Allah? Wa anta kadibun, itu wawanya haliyah, sedangkan engkau kadibun. Apa kadibun? Pembohong, ya, dusta, ya. Dusta fi akwalika, dusta di dalam ucapanmu, wa af'alika, dan perbuatanmu, gitu. Ngerti Pak? Omongannya sama perbuatannya masih belum matching, gitu ya. Tahu matching? Iya. Jadi omongan-omonganmu dan amal-amalmu, perbuatan-perbuatanmu belum matching. Terus talibul hamda minal khalqi, masih mencari pujian dari manusia. Enak nggak kalau dipuji? Enak nggak? Enak nggak? Enak ya? Loh, bapak nih dipuji sama istri, Mas tuh rajin, gitu. Orangnya udah soleh, rajin, penyayang. Itu kita langsung semangat nggak Pak? Langsung semangat itu, langsung pakai sepatu berangkat kerja, padahal libur. Saking apa? Nah itu kalau dipuji begitu kan ya, bener nggak? Ya, itu nyambung. Ya, jadi kita masih talibul hamda minal khalqi. Terus khaifun, takut, khawatir, min zimmihim, dari cercaan mereka, hinaan mereka, ya. Jadi kalau dihina, diomongin gitu, nggak cocok dengan kita tuh seneng apa marah? Kita yang tahu ya. Enak dipuji apa enak dilecehin? Sedang-sedang saja. Ya, itu Pak. Jadi kita tuh masih ngaruh, dipuji sama dihina itu masih ngaruh ke sini masih, gitu. Itu makanya disebut wa anta kadzibun, ya. Sedangkan engkau masih berdusta. Jadi makanya ditanyakan kaifa takdiru, bagaimana bisa, gitu kan, antaj'ala qasduka ilaihi, engkau menjadi tujuanmu ke Allah kalau kita memang masih dusta, gitu ya, antara ucapan dan perbuatannya masih belum sama. Terus kita masih senang dipuji, masih khawatir dengan celaan, gitu ya. Ini alasannya, thariqul haqqi azza wa jalla kulluha sidqun. Jalan Allah itu kulluha, semuanya, sidqun, berupa kejujuran. Gitu. Jadi jalan menuju Allah itu adalah kejujuran. Kita kan masih pengaruh antara dipuji terus dihina, itu kan ya. Itu kira-kira apa sih kok kita tuh masih nggak membohongi diri ya. Kita tuh masih kalau dipuji seneng, kalau dihina marah itu. Ya. Bila perlu duel kan gitu ya. Iya, itu karena itu tadi. Kenapa itu sebabnya? Nah, ternyata emang hatinya masih belum sesuai dengan yang dimau oleh Allah
Coba lihat bawahnya. Lihat bawahnya. Man soha qalbuhu. Barang siapa hatinya telah benar. Man soha qalbuhu. Barang siapa yang hatinya telah benar. Wattasola bi rabbihi azza wa jalla. Wattasola bi rabbihi azza wa jalla. Dan dia terhubung dengan Allah azza wa jalla. Barang siapa yang hatinya telah benar dan dia sudah bisa terhubung dengan Allah azza wa jalla, istawa. Istawa. Istawa itu apa, Pak? Sama saja. Istawa itu apa? Sama saja. Indahu, di sisinya. Al-hajaro wal madarro. Sama saja antara batu dengan permata. Ngerti? Satu. Walhamda wadzimma. Antara pujian dan hinaan. Wassaqoma wal afiyata. Antara sakit dan sehat. Wal ghina wal faqro. Antara kaya dan miskin. Sama gitu, Pak. Ngerti tidak? Kita kan masih bisa bedain ya. Benar tidak? Oh, ini nih batu, koral, ini permata. Kita tuh masih bisa bedain. Ngerti nggak, Pak? Ngerti bedain nggak? Masih ngaruh ke kita. Kalau kita sudah benar hatinya, sudah nyambung dengan Allah, istawa, sama saja. Antara batu koral dengan permata, antara pujian dengan hinaan, cercaan, antara sakit dengan sehat. Sakit dengan sehat kita masih sama apa beda? Hah? Sakit sama sehat beda apa sama? Kita yang rasain. Kalau sakit kira-kira ibadahnya masih sama apa beda gitu. Ya, Bapak sering duha gitu kan, berapa rakaat? Bakhil tua mah. Minimal 4 ya. 4 aja misalkan. 4. Kalau lagi sehat 4. Kalau lagi sakit 2. Itu berarti masih ngaruh. Ya. Berarti hatinya masih belum benar, belum bisa nyambung dengan Allah. Kalau sudah benar bisa nyambung dengan Allah, sakit sama sehat itu sama. Wal ghina wal faqro. Kaya sama lagi fakir. Selagi kita masih bisa beda sikap kita, berarti hati kita masih belum soheh. Hubungan kita dengan Allah belum terjalin. Gitu. Ngerti, Pak? Bapak kalau lagi nelfon gitu. Nelfon. Serius gitu, Pak. Tuh istri nanya kedengeran nggak? Gitu. Itu berarti bener tuh nelponnya. Orang kalau sudah nyambung dengan Allah, yang lain nggak kedengeran. Gitu. Ya. So, Bapak yang lihat orang lagi telepon ketawa ke TV gitu ya. Itu kayak orang apa, Pak? Kayak orang gila ya. Tapi yang lagi nelponnya merasa gila nggak? Enggak, dia malah seru ketawa, terbahak-bahak. Karena nyambung. Ngerti? Kita juga kalau nyambung dengan Allah, nggak ada rasanya yang lain itu. Gitu. Nyambung nggak? Paham nggak? Ya, gitu. Ya. Ini aja lah, dompet tebel sama tipis masih terasa nggak? Gitu aja. Masih terasa nggak? Nah iya, berarti masih belum benar berarti. Hatinya masih belum benar, belum nyambung dengan Allah. Ini ceritanya dompet tebel tipis nggak ngaruh. Istawa itu maksudnya gini. Ketika kita lagi kaya ya,
kita bisa masukin propak misalkan 50 gitu kan ya. Ketika lagi tidak ada, kita masih bisa masukin. Lagi tipis maksudnya dompetnya, kita masih bisa. Itu namanya tidak ngaruh istawa itu. Gitu. Bukan nominal yang Allah minta, tapi keistiqomahan. Iya, ngerti nggak? Lagi sakit sama lagi sehat tetap ibadah, tetap ibadah. Walaupun nggak sempurna, ya kan? Pas sakit 2 rakaat, pas lagi sehat 4. Nah, itu masih dianggap nggak ngaruh, berarti udah bagus, istawa. Gitu. Tapi kalau libur total, nah itu baru ngaruh. Ya, nanti libur total. Ya, kecuali lupa ya, lupa gitu. Iya, kalau lupa ya tidur sama. Paham tidak? Ya. Akbala dunya wa idba ruha.